Polisi akhirnya merilis kasus pembunuhan disertai mutilasi di Saujajar beberapa waktu yang lalu. Dari rilis tersebut diketahui pelaku nekat membunuh dan memutilasi korban karena mendapat pukulan dari korban. Sebelum dibunuh, pelaku juga sempat terima order paket pengasihan Rp300.000 dari korban untuk membantunya selingkuh. Tukang pijat dan dukun palsu Abdul Rahman ditangkap Polres Malang Kota setelah terbukti melakukan pembunuhan dan mutilasi korban AP yang baru dikenalnya via aplikasi kencan online. Pelaku nekat menghabisi korban karena tersinggung korban menuduh jasanya gagal. Berdasarkan keterangan polisi, keduanya sempat cekcok sampai adu pukul. Pelaku yang gelap mata mengambil celurit dan menyabetkan sebanyak 2 kali kepada korban hingga tersungkur dan tewas. Besoknya pelaku membeli sejumlah alat potong dan pisau untuk memutilasi korban. Jasad korban dibungkus ke dalam 3 plastik kresek besar dan dibuang di Sungai Bangu, sebagian dikubur di bantaran sungai. Istri pelaku kaget setelah mendengar pengakuan tersangka. Sang istri yang takut hal yang sama akan terjadi pada dirinya memilih diam dan menceritakan kepada keluarganya dan menyebar hingga ke polisi. Berdasarkan keterangan dari polisi, tersangka sempat mendapatkan biaya mahar pengasihan sebanyak Rp300.000 dari korban. Uang itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Bersama tersangka, petugas mengamankan ember dan sebuah ponsel milik pelaku yang dipakai berkomunikasi. Sementara alat bukti lain belum ditemukan karena dibuang ke sungai. Atas perbuatannya, tersangka diganjar pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Jadi awal kejadian tersebut adalah awalnya korban dan pelaku perkiraan bulan Juni 2023 saling mengenal melalui aplikasi Tinder. Jadi di Tinder itu pelaku mengiklankan membuka jasa pijat dan juga ada jasa gaib, ilmu gaib atau jasa guna-guna. Kemudian korban yang melihat iklan tersebut menghubungi pelaku melalui nomor WA yang tercantum pada aplikasi Tinder tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Juni 2023, pelaku dan korban bertemu di tempat praktek pelaku, yaitu di kos-kosan milik pelaku di Jalan Saujajar 13A. Berjalannya waktu, kemudian tanggal 13 Oktober 2023, korban menghubungi pelaku, mengatakan bahwasanya guna-guna yang dia pesan atau ritual yang sudah dilaksanakan dengan bantuan pelaku tidak berhasil. Selanjutnya keesokan harinya, kira-kira tanggal 15 Oktober, malam hari, pelaku dan korban bertemu di tempat praktek pelaku di Saujajar 13A. Korban bermaksud untuk komplain kenapa ritual yang sudah dilaksanakan atau guna-gunanya tidak berhasil. Akhirnya setelah itu terjadilah cekcok atau baku pukul. Korban memukul pelaku, kemudian dibalas oleh pelaku dengan memukul hidung korban sehingga hidung korban berdarah atau mengeluarkan darah. Kemudian pelaku mengambil senjata tajam berupa celurit yang sudah disiapkan atau sudah diletakkan sebelumnya di bawah wastafel. Di bawah wastafel kos-kosan korban. Dibacokkan 2 kali sehingga pada bagian leher sehingga korban roboh, kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian keesokan harinya, kira-kira tanggal 16, kira-kira pukul 2.30 pagi, pelaku pergi ke pasar besar untuk membeli pisau yang selanjutnya digunakan oleh pelaku untuk memotong tubuh korban menjadi 9 bagian. Simon Alfredo melaporkan.